Nah, lalu dalam perkembangannya IT security ini lalu dibagi-bagi menjadi tim-tim. Ada blue team, yaitu yang ngurusi sampelnya itu defensif. Kalau sepak bola itu berarti kayak back, kiper. Hmm. Lalu ada red team yang sifatnya ofensif, striker, nyerang. Jadi yang dia ini yang melakukan pen testing, vulnerability assessment. Lalu dalam perkembangannya ada lagi tim-tim unik yang yang mulai ada diadopsi itu adalah purple team. Purple team ini adalah tim yang tengah-tengah. Jadi di dalam purple team ini ada orang yang bisa memediasi kepentingan blue team dan red team. Jadi kayak semacam penengahnya. Ya mungkin kira-kira kalau di project itu kayak kayak jadi semacam tengah-tengah antara project manajernya begitu. Tapi tidak tepat dikatakan project manager ya, karena dia ini sebenarnya orang-orang yang punya kemampuan dua sisi, tapi sebenarnya untuk menengahi. Makanya dinamakan purple team. Tapi yang mulai banyak diadopsi di IT security di Indonesia adalah blue team dan red team. Blue team defensif, jadi yang memikirkan regulasinya, remediasi security, aturan-aturan SOP-nya, apa, manajemen account dan seterusnya. Ya, nah saya yang di blue team itu. Jadi untuk teman-teman yang berpikir bahwa IT security itu hanya urusan jebol menjebol, itu tidak tepat karena ada dimensi lain, yaitu mengurusi aturan, SOP, membuat pertahanan security. Nah, itu urusannya blue team. Nah, kalau saya sendiri posisinya itu agak unik. Head of technical itu ya simpelnya menaungi semua segala sesuatu yang mengurusi teknisnya blue team. Nah ini, jadi mulai dari istilahnya blue IT security sekarang macam-macam ya. Sama seperti istilah IT dalam umumnya ada untuk endpoint-nya, ya untuk account manajemennya, ya untuk firewall-nya, ya untuk untuk asesmen segala macamnya itu payungnya itu, dan saya memang diamanahi untuk bisa menggawangi semuanya itu, ya walaupun bukan berarti saya yang ngurusin sendiri, tapi minimal punya view ini harus diapakan dan bisa mengasis kalau ada kesulitan-kesulitan. Kira-kira begitu, Mas Iqbal, head of technical itu. Dari penjelasannya aja udah menggambarkan sosok Cak Mulyadi gini gimana ya? Masya Allah. Oke, eh, Biasa saja. tarik ke belakang dulu nih. Iya, Mas. Emang ini udah, tarik ke belakangnya jauh sekali nih, tahun Iya, Mas. Iya, Mas. 96 ya Cak ya. Kita Iya. satu jurusan. Dulu teknik komputer Cak, masih teknik komputer Teknik atau informatika. Di zaman informatika saya itu udah. namanya sudah teknik informatika. Namanya Oh, tuh. Allah. Iya. Dulu udah teknik informatika, baru satu Ya, jurusan. soal singkat saya tuh perubahannya tuh sekitar tahun 94 kalau nggak salah, 94 atau 95, 94 kurang lebih 93 94. Jadi dulunya memang betul, makanya namanya yang diwariskan itu kan TC, teknik komputer. Betul, Nah, betul. itu yang terus-menerus diwariskan turun-temurun. Makanya kita kan angkatannya pakai C0 apa C0A, C0B, C0C. C-nya itu komputer. Itu Hmm, untuk mengenang bahwa kita itu awalnya itu dari teknik komputer, yaitu pecahan dari teknik elektro mantap. sebenarnya itu. Makanya dulu belajarnya itu hardware, terus ditandai menjadi teknik informatika itu untuk menandai pergeseran menjadi belajar ke sisi software. Makanya dulu angkatan-angkatan senior saya, atas saya itu kuat di sisi hardware. Beliau-beliau itu kalau suruh ngomongin sistem digital apa kuat-kuat semua angkatan-angkatan atas saya itu. Nah, mendekati angkatan saya begitu namanya teknik informatika terjadi shifting, belajar apa algoritma lebih banyak, pemrograman lebih banyak. Nah, bukan berarti terus kita jadi lemah hardware, tapi ya karena pergeseran paradigma itu kita menjadi lebih diarahkan itu untuk memprogram, merancang program, merancang database gitu Mas. Nah, terus pada saat mulai setelah tahun berapa itu 2001 ya, dipecah lagi. Nah, yang sekarang kita lihat sekarang ini terjadi spesialisasi. Ada yang spesialisasi sistem informasi, manajemen informasi, apalagi sekarang ada yang saya dengar ada lagi untuk
subspesialisasi artificial intelligence. Nah, itu seperti itu. Jadi dulu tuh semua ibaratnya tuh kayak ingin dirangkul semua. Ya itu wajar ya, karena dulu kan baru di tahun 90-an itu kan teknik informatika itu kan baru menanjak. Baru bukan hanya dikenal ya, maksudnya itu baru dijadikan pilihan untuk belajar. Makanya semua dipelajari. Gitu Nah, loh. berarti Nggih. pertanyaannya mulai dari sini, Cak. Kenapa Ya guys, monggo. di zaman itu Taman 96 yang saya baru 1 tahun itu, kenapa milih teknik informatika, Cak? Saya dulu itu memang ini, Mas. Memang dari awal itu dari sejak kecil itu punya ketertarikan itu pada komputer. Lebih tepatnya pada game komputer sebenarnya. Dari zaman tahun 80-an awal ya kan, ya masih saya kecil itu ya game-game komputer itu ya masih sederhana banget. Hmm. Masih monokrom, ijo-ijo itu ya kan, masih ijo ireng itu. Ada game namanya Frog. Game Frog itu sederhana. Jadi bagaimana kita menyeberangkan kodok keterak tanpa keterak mobil. Tuing, Hmm. tuing, 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 tuing. Game sederhana ya, sekilas untuk era sekarang, tapi di zaman itu sudah fun dan menunjukkan apa ya, ya kemampuan komputer, walaupun ya kemampuan komputer maksud cuma menyeberangkan kodok, tapi ya untuk di zaman itu udah melambangkan beberapa hal. Oh, komputer itu bisa melakukan animasi, bisa keyboard itu kita tahu fungsinya. Nah itu jadi secara nggak langsung itu game itu memperkenalkan, oh layar ini warnanya monokrom. Saya jadi tahu waktu itu monokrom. Belum ada CGA, waktu itu kan CGA kan 4 warna ya, red, green, blue sama hitam. Ini era sebelum itu monokrom, cuma Hmm. hijau sama waktu itu hijau putih. Ada yang ada yang hitam putih, ada yang hijau putih. Tapi intinya monokrom itu cuma 2 warna. Prosesornya masih 8088. Itu sebelum 80286. Itu yang dikenal kalau baca buku-buku sejarahnya komputer itu PCXT. Nah, itu RAM buang jauh-jauh memori 1 GB. Itu era itu memori 640 kilo masih kayak turah-turah. Terus hard disk, jangan bayangkan nggak ada hard disk. Disket 3,5 kilo yang biasa sih ukurannya itu 1,44 mega itu terasa kayak gede, 1,44 mega. Ya 360 kilo itu terasa gede zaman itu. Hmm. Jadi di situ kita secara nggak langsung juga belajar, oh iya ternyata dari apa disket, apa itu namanya disket ya, disket ini oh gitu, bisa dihadirkan game yang sudah entertain, Hmm. apa sudah menghibur. Nah dari situ mulai tertarik, oh iya berarti komputer ini punya, waktu itu saya sendiri ya, berarti punya potensi. Cuma ya karena masih kecil ya, cuma melihat itu ya cuma potensi untuk seneng-seneng nge-game. Nah, baru setelah melihat hal itu ada era, mungkin masnya tahu ya secara di sejarah, ada program database legendaris di base, mungkin pernah dengar ya, di base DBASE, Hmm. WordStar untuk ngetik, itu jauh sebelum Microsoft Word. Oh, ternyata bisa buat ngetik, iso gawe apa? Di base itu bukan database, spreadsheet seperti Excel. Iya, iya. Ternyata bisa ya macam-macam ya. Sehingga lalu berpikir kok kayaknya bukan lagi senang-senang, tapi ini kayaknya ini suatu masa depan. Wah, Nah, saya Fajar. itu orangnya, nah saya berpikir saya nggak boleh ketinggalan. Dalam arti ketinggalan itu bukan apa kalau seorang sekarang punya FOMO ya, fear of missing out, bukan. Oh berarti ya kita harus berpikir meloncat ke depan. Hmm. Ya daripada nanti kita cuma jadi mengekor, ya saya dahului, cuma dahului itu hanya dalam arti ya belajar. Makanya pada saat saya UMPTN, saya mantap itu cuma milih ya teknik informatika saja. Saya katakan ke orang tua saya, ya simpelnya bahasa sederhananya kalau nggak masuk teknik informatika, bukan nggak mau kuliah ya, mending ya wes swasta aja sing jurusan lain. Tapi kalau saya nekatnya masuk teknik informatika, dan saya cuma memilih di tes saja. Waktu itu Hmm. ada satu swasta yang juga sudah disetarakan di Surabaya, ya saya milihnya antara itu atau itu wes. Bukan berarti saya kalau sekarang ibaratnya harga mati, nggak sampai level harga mati, cuma saya menganggap bahwa ya minat saya di situ ya. Hmm. Saya orangnya tuh berpikir ya lebih baik kita tuh fokus ke sesuatu yang kita minati, bukan berarti terus
harga mati kalau itu terus nggak paten, bukan sampai level itu, tapi artinya ya kita fokus aja di situ kalau yang memang kita minat. Nah, syukurnya ya ternyata prediksi ya seperti kita tahu sekarang komputer itu ternyata di mana-mana gitu kan. Kita aja pakai HP ini kan sebenarnya kan Betul suatu sekali, Cak. pengejawaban komputer ya dalam bentuk Ya, yang sudah di miniatur gitu. Dulu nggak ada terbayang benda kecil begini ini bisa ngerekam, ngomong. Ya itu bahannya kayak teknologi Star Trek dulu, ya tau dulu. Dan itu kan saya juga baru tahu ya, waktu di mata kuliah ada yang namanya VLSI kan, very large scale integration. Oh ternyata ilmunya itu berasal dari situ. Nah dari di bangku kuliah itu saya melihat oh ternyata tuh kalau kita tarik mundur ada ternyata teori-teori yang sebelum kita masuk ke dalam penerapan-penerapan itu ada teori-teori yang harus kita pelajari dulu, mulai dari cara berpikir, algoritma, sistem digitalnya, desain digitalnya, ya kan, terus apa belajar dasar-dasar pemrograman. Oh ternyata urutannya begitu. Nah, baik, makin melihat oh potensinya ternyata besar memang gitu. Gitu Mas, kira-kira begitu. Jadi memang awal muasalnya itu kan gara-gara game terus ngelihat apa ya implementasi implementasi sederhana sebenarnya. Jadi hmm. saya melihat itu orang kalau saya melihat ketertarikan itu kadang ya memang dari yang sederhana. Memang ada, oh saya yakin ada orang itu yang kalau sekarang mungkin gara-gara lihat film ya, kalau dulu film yang mengekspos teknologi komputer setahu saya itu cuma itu apa tahun 95 ada filmnya apa Keanu Reeves yang hacker itu tapi itu animasi aduh kalau untuk zaman sekarang bisa jadi ketawaan, tapi saya terinspirasinya bukan karena film, lebih pada implementasi real. Jadi saya nggak terlalu untungnya jadinya nggak tertarik ke hal-hal yang terlalu imajinatif, jadi Engineering. memangnya real. Ya, Tapi ya. saya yakin ya ada juga mungkin yang karena yo kepingin keren atau apa ya monggo-monggo aja namanya ketertarikan ya, kita kan nggak bisa ngatur orang tertarik karena imajinasi, karena yang sesuatu yang real itu kan monggo-monggo aja gitu. Cuma Hmm. begini memang waktu itu yang menjadi kendala di sebagian besar rekan-rekan seangkatan saya itu adalah ya komputer itu barang mahal. Hmm. Makanya dulu ya bisa aja ada orang masuk teknik informatika tuh baru pertama kali lihat komputer tuh ya ada. Ya, Hmm. bisa dibayangkan di era itu baru masuk kok teknik informatika tapi baru melihat komputer. Ya, bayangkan aja. Tapi Makanya kamu, dulu pernah, ya, nggih, kamu udah makanya dulu pernah sampai perlu lihat ada komputer. pengenalan komputer itu dulu pernah ada pengenalan komputer. Kenalan komputer. Ya, nggih, pengenalan komputer ya ya tapi sebenarnya untuk umum ya tapi untuk ibaratnya menyeragamkan untuk semuanya itu paham komputer ini apa sih gitu kan. Oh apa ada motherboard ya, ada yang memang baru pertama kali. Kalau saya ya alhamdulillah ya sudah pernah lihat ya, walaupun komputernya saya itu gak canggih-canggih banget ya, PCXT juga waktu itu mampunya cuma beli itu ya kan. Nah, ada yang juga baru pertama kali, bahkan makanya dulu tuh sampai ada kejadian lucu tuh bingung nyalakan komputer tuh bagaimana, itu masih ada di era itu. Sekarang saya kira semua sudah tahu ya tombol power on itu di mana. Saya yakin ibaratnya yang paling yang saya ya ibaratnya yang mungkin yang mungkin di skala level ekonomi lah mungkin sudah tahu tombol komputer dulu waktu itu menyalakan komputer itu bisa aja ada orang tidak tahu itu di mana, atau baru pertama kali megang mouse itu bukan sesuatu yang mengherankan loh, belum barang umum ya kan. Dan sekarang di mana-mana udah pegang laptop, bawa HP ya kan. Jadi makanya kalau sekarang nggak ngerti komputer kayak kesannya kayak kok aneh ya, tapi di era itu nggak ngerti komputer itu masih bisa dimaklumi Betul aja. gitu ya, kira-kira begitu mas intronya Wah, nonton. berarti ngelihat segala perubahan sekarang ini kebayang nggak, Mas? Maksudnya Iya kebayang pak, kayak pernah pernah mikir iya refleksi pak, gitu gak, Cak? Wah, dulu iya aku pak, kayak gini, sekarang aku iya pak. ngurusin hal yang luar biasa advance kayak gini tuh pernah kayak mikir nggak seberapa jauh berkembang teknologi ini? Saksi hidup dong, Cak Mul ya. Saksi hidup ya. Sampai berarti saksi hidup di setiap. Saksi hidup. Ya udah, Cak. Ya Ibaratnya kalau saya. bisa dibilang saksi hidup ya monggo gitu ya. Tapi memang saya perhatikan memang perkembangan komputer itu dalam berapa saya karir saya berarti jadi lulus 2001 sekarang 2024 berarti hampir 23 tahun ya, hampir 24 lah ya.
Itu memang perkembangannya itu sangat pesat. Hmm. Tapi perkembangan komputer pesat itu sebenarnya ditunjang sebenarnya oleh beberapa revolusi revolusi kalau menurut saya. Yang jelas revolusi itu apa? Yang pertama prosesor, ya berdasarkan hukum Moore. Dulu kan mungkin jadi pernah tahu ya hukum Moore di mana jumlah transistor semikonduktor ya atau itu kan bertambah dua kali lipat berdasarkan hukum Moore. Itu makanya perkembangan prosesor itu kan cepat sekali. Ya kan makanya prosesor itu dulu kan dari belum mencapai giga, terus cepat-cepatan mencapai 1 GHz. Yang Iya. duluan itu sekedar untuk recall sejarah, yang duluan mencapai 1 GHz itu bukan Intel ya, AMD. Betul, betul. AMD menang. Intel segera nyalip, bukan nyalip, segera mepet lagi, gitu kan. Nah, singkat cerita sekarang kita masuk ke era multi-core yang dulu orang nggak kebayang, gitu kan. Dulu orang berpikir ya di satu ini itu ya cuma satu core. Ternyata sekarang dalam itu bisa ada 6 core, 8 core, apalagi sekarang ada performance core, efisien core, aduh, macam-macam gitu kan. Gitu. Nah, lalu yang kedua ditopang perkembangan yang dahsyat itu sebenarnya yang mungkin saya pernah singgung, yaitu ditopang sama satu gerakan yang sekarang jadi meluas, yaitu gerakan open source. Hmm. Jadi di satu sisi hardware oleh hukum Moore, software dipicu oleh perkembangan open source. Makanya kita sekarang bisa ngelihat ada Android, ya kan kalau enggak ya mungkin nggak ada Android, nggak ada opsi open source, ya cuma kita mungkin cuma dikuasai iOS, jujur aja. Ya kan Android itu kan sebenarnya ya ikut terpicu secara tidak langsung kan oleh gerakan open source, secara tidak langsung ya, bukan secara direct ya, secara tidak langsung. Nah, begitu juga Microsoft itu kan makin terpicu untuk mengeluarkan inovasi itu kan karena dipepet terus sama Linux kan secara tidak langsung juga. Nah, buktinya apa lah kalau nggak kepepet lah ngapain mengeluarkan BSL kan gitu. Windows apa Windows subsystem for Linux itu kan terpicu tuh karena Microsoft melihat ada inovasi ternyata yang memang diakui. Nah, itu terus memicu itu sehingga perkembangan itu makin cepat ke sini. Lalu ada satu spektrum memang yang ikut naik, itu apa? Semenjak ada pecahnya bubble e-commerce, orang mulai melihat ternyata ada satu spektrum yang mungkin dulu itu kelupaan, apa itu? Security. Itu kan orang dulu ya kalau bangun software ya bikin ngetik software, gitu kan masih bikin e-commerce maksudnya pakai dulu PHP, teknologi itu kayaknya udah wah banget. Dulu orang nggak kepikir, tapi begitu lama-lama orang melihat ada celah keamanan, mulai ada di-hack ini, di-hack itu, naik lagi spektrum lain yaitu IT security. Lah ini saling jalin menjalin, jadi perkembangan itu cepat sekali. Dan saya kira eh, semua yang di angkatan sekitar saya, maksudnya angkatan umur saya itu mungkin ya tidak mengira bahwa perkembangan itu akan secepat ini, bahkan sekarang ditunjang sama AI gitu kan. Walaupun AI itu sebenarnya juga nggak barang-barang baru banget. Ada di angkatan saya itu 1 2 orang itu sudah menggeluti itu dari lama sebenarnya. Cuma dulu yang nggak namanya TensorFlow, nggak pakai di coding langsung sama Delphi, if-nya tumpuk-tumpuk. Nanti saya kerahkan kalau perlu orangnya kapan-kapan ambil guyonan if ya itu AI dulu itu if sampai sampai bosan ngelihat if-nya itu kan panjangnya kondisinya gitu mas. Jadi memang ya tidak ada yang menduga orang ini, tapi itu bisa diprediksi bahwa perkembangan itu akan semakin tajam. Makanya saya melihat pun makanya sampai sekarang pun perkembangan itu kan tidak berhenti, bahkan makin masif. Hmm. Dan kita lihat itu masifnya itu justru di ranah open source. Kenapa? Karena di situ tidak dikungkung oleh korporasi, tapi langsung pemikiran individu atau kelompok. Ya mirip kayak demokrasi lah, gitu kan. Di Hmm. mana open source itu kan seperti kayak pengejawatan demokrasi, gitu kan. Di mana di situ dibuka keran berpikir, di situ perkembangan itu bergerak cepat. Lalu tinggal dites sama hukum alam, survival of the fittest, mana yang paling bagus yaitu yang survive. Makanya kita lihat distribusi Linux dulunya ada macam-macam, ya akhirnya yang survive ya distribusi Linux A, B, C, D, E, yang gede-gede ya Red Hat, SUSE, ya kan. Kalau Office ya, karena sekarang kita kenal LibreOffice yang paling gede ya, yang paling gede.
dan seterusnya itu yang survival of the fittest, seorang diadu terus idenya itu gitu. Nah sementara yang di Microsoft ya nggak diam aja, mereka juga ikut melihat kan ide-ide itu dan mereka juga ikut terpacu. Makanya kita sekarang ngelihat Windows itu bisa tampilannya macam-macam ya karena ngelihat Linux sebenarnya ya secara nggak langsung menurut saya. Apalagi macOS. macOS itu sebenarnya ya bisa dibilang saudara jauhnya Linux gitu kan. Mereka kan basisnya BSD. Kalau Linux ya Linux gitu kan. Itu dulu kan mecah itu dari apa cabang BSD kalau saya nggak salah, kepecah dari situ. Menarik ya. Begitu. Oh, Ya, ini sebenarnya mau tanya mungkin hal yang basic banget, monggo, basic sekali Cak, tentang monggo. open source terutamanya. Menurut Cak, Oke. ini Mm-mm, pertanyaan pertama, eh, mm-mm, apa yang mendorong komunitas ini sangat mm-mm. terpacu untuk berkontribusi terhadap open source itu dan segala macam hal yang ada di dunia tech ini? Itu sebenarnya yang memotivasi apa sih, Cak? Soalnya kalau ekonomi kan enggak kan? Bukan Hmm, itu sebenarnya apa ya. yang sangat mendorong orang individu khususnya Cak Mul untuk terlibat. Mm. Cak Mul terlibat dalam open source itu terlibat Cak. Begini Mas, ya untuk memperjelas kalau saya ini terlibat di open source itu mungkin cuma dulu saya tuh lumayan aktif itu di beberapa mailing list. Jadi keterlibatan saya itu lebih seneng itu kayak di forum-forum diskusi. Memang saya akui saya itu bukan kontributor kayak yang kirim-kirim kode, patching, bukan. Itu saya akui saya belum setidaknya di umur yang dulu apa 20-an itu belum di level itu saya. Tapi kalau ditanya kenapa kok orang itu lalu kok bisa beberapa orang ya tidak semua merasa fit di open source dan lalu bisa stay di situ. Jawabannya begini, Mas. Jadi kalau menurut saya waktu itu kan perkembangan software itu kan kayak dikungkung oleh korporasi-korporasi, Microsoft, Oracle, Apple, gitu kan. Lalu itu sebenarnya dipicu, saya sering ngomong ini, oleh satu paper yang terkenal, oleh Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar. Yaitu membandingkan itu pengembangan software itu ala katedral, yaitu yang dikendalikan oleh satu korporasi. Katedral itu kan ibaratnya gedung tapi tertutup, orang nggak tahu dalamnya ini ngapain gitu kan, tiba-tiba dung ada produk, dibandingkan itu dengan bazar, pasar maksudnya. Pasar itu kan semi terbuka atau bisa dibilang terbuka, semua orang bisa lalu lalang di situ, melihat di dalamnya apa, dan memungkinkan jika dia mau atau merasa capable berkontribusi di situ. Nah, Eric S. Raymond berpendapat bahwa pengembangan ala Bazar ini punya potensi itu untuk menghasilkan yang lebih baik, terutama di aspek apa? Di aspek pengujian. Nah ini relatif ya, relatif terbukti di mana menangnya begini antara apa pengembangan ala korporasi dengan di secara open source. Kalau kita hubungkan dengan bug yang paling terkini, yang kemarin bikin heboh itu CrowdStrike itu kan yang tahu bugnya itu kan CrowdStrike-nya dulu, yang aslinya tahu. Orang luas tahunya blue screen. Ya, Tapi betul. kalau Linux ada bug. Tapi ini ya relatif kalau orangnya ya paham ya, kalau nggak paham ya beda cerita. Kalau mengalami kernel panic, misalnya, paling nggak orang ini bisa punya akses ke source code untuk tahu ini kira-kira itu kenapa sih bayangannya gitu kan. Bayangan dulu lah, nggak harus yang paham, bayangan dulu. Nah, dari situ lalu bisa bergerak pada yang satunya itu karena nggak punya akses ke source code dan seterusnya ya susah juga bantu ngetes mau apanya mau dites wong source code aja nggak ada bayangan. Sementara yang satu punya kesempatan untuk membantu testing atau kalau di ranah software development life cycle kita kenalnya sebagai QA gitu kan ya, QA QC. Nah QA QC yang secara massal itu dianalisis punya peluang menghasilkan kualitas software itu yang lebih baik. Nah, saya berpendapat bahwa oh iya benar. Saya melihat bukti-buktinya itu gitu kan ya. Ini di 20 tahun yang lalu sehingga saya
memutuskan saya mau berpartisipasi, walaupun nggak berarti lalu jadi fanatik di open source. Makanya dulu walaupun distribusi Linux itu terkesan tampilannya agak lucu ya dulu ya, saya mulai belajar itu diperkenalkan di labnya AJK tuh Red Hat 5.2 tahun 98. Sekarang udah fast forward, udah Red Hat Enterprise Linux 9.4, itu udah 20 tahun gitu ya. Itu waktu itu nginstal itu saya kalau masih ingat, nginstal itu jangan bayangan kayak Windows yang tinggal next nggak pakai mikir. Kalau dulu tuh next satu kali layar tuh mikirnya lama gitu kan. Karena ada Iya. hal-hal itu yang ya kan ada hal-hal itu yang kita asing, sebenarnya bukan sulit asing. Kayak dulu misalkan Islam on point, point kita tahunya di apa di Windows apa DOS itu drive C drive D, ini point ini A, ini maksudnya apa gitu kan. Jadi kayak kayak gegar otak karena konsep itu asing, bukan sulit, asing. Mikir lah, point ini. Loh, partisi kok di mon. Loh, oh ternyata kalau tarik mundur ternyata Windows NT itu ngelakuin itu juga, cuma nggak ditunjukin. Betul, betul. Oh, nggak ditunjukin ya. Oh, ternyata begitu. Nah, dari situ kita jadi ada feedback. Ternyata sebenarnya semua sistem operasi itu melakukan itu. Cuma Microsoft itu nutupin, Linux menunjukkan proses itu. Lalu saya dari itu berpikir juga, oh, berarti kalau saya di Linux ini ada peluang untuk lebih lebih paham lagi sebenarnya mekanisme. Ada memang orang merasa, buat apa saya paham begituan? Yang penting saya bisa ngetik, ya monggo, itu tidak ada yang salah ya. Ini kan masalah. Tapi saya merasa fit pada apa suatu opsi yang membuat saya itu paham paham apa yang terjadi di dalamnya. Memang itu sekali lagi tidak selalu nyaman untuk semua orang ya. Ada orang ya nggak peduli, pokoknya saya bisa ngetik, ngeprint, beres ya, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi juga tidak ada yang salah juga kalau kita ingin tahu gitu kan ya. Nah, keingintahuan itu menurut saya bertemu dengan gerakan open source itu yang memungkinkan kita tuh tahu source code, kita tuh tahu mekanisme, kita tuh tahu building block. Dulu kan Linux itu belum ada apa ya? Kalau sekarang ya full stack itu kan bikin puyeng. Dulu Linux itu simpel banget. XORG, glibc, ada Xwindow nongol jeder itu kan ya. Xwindow-nya ya pokoknya masih era-era aduh mau jadul banget. Masih bagusan Windows 95 Mas, saya jamin. Cetung ya keluar itu aduh ya ampun, browsernya Netscape Navigator itu kalau dibandingkan sama IE masih bagusan IE 4 tuh ya, itu masih Netscape Navigator. Tapi ya saya melihat ya itulah memang cikal bakalnya, makanya fast forward sekarang tampilannya bisa bagus itu kan sudah mengalami evolusi gitu. Jadi dari situ saya melihat itu bahwa itu yang lalu membuat orang itu sebagian besar akhirnya lama-lama percaya pada gerakan open source itu. Jadi bukan sekedar karena didongengi, enggak. Mereka melihat bukti menurut saya, melihat bukti bahwa oh, dan ini mungkin open source itu lama-lama akhirnya lalu membuka berbagai pintu untuk kontribusi. Kalau dulu kan mungkin orang berpikir kontribusi ke open source itu ya coding, nyata enggak, macam-macam kan. Mau bikin dokumentasi, monggo ikut di forum, ikut jawab bisa. Makanya dulu kan ada mailing list Linux admin kalau di Indonesia ada, itu terkenal ya kan. Mau bantuin di chatting IRC boleh, apa bikin dokumentasi tadi sudah ya mungkin ya, dokumentasi dengan segala macam bentuknya di blog apa bisa. Jadi itu memungkinkan adanya uh, upaya bersama untuk bersama-sama memperkokoh apa komunitas. Nah ini yang kalau menurut saya tuh saya yakin ya ini match-nya tuh dengan kebudayaan Indonesia itu pas banget. Betul. Kan kita senang gotong royong. Mulai masuk Open akal. source itu begitu. Saya melihat, lu ini match banget, bukan hanya match pakai banget. Sehingga Hmm. saya berkeyakinan ini, ya ini. Makanya saya sampai punya keyakinan, dan saya sering katakan, mau itu dalam kesempatan tatap muka atau dengan siapapun, saya punya yakin bahwa pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama IT, akan makin masif kalau bertumpu pada open source. Matchingnya pada open source gitu. Itu terutama untuk mengatasi ketimpangan pendidikan terutama di daerah 3T yang tertinggal. Match sudah saya buktikan dulu, jadi saya dulu kan pernah juga ngajar. Saya melihat ini mereka ini
kok pakai software bajakan? Nah, buat apa? Jadi saya perkenalkan ini loh, compilernya pakai ini. Waktu itu, lupa waktu itu. Ada yang untuk Windows, tapi berasal dari ini. Mereka tuh heran loh. Oh ternyata ada. Saya bilang, wah ada. Nggak usah bajak. Nggak perlu bajak. Jadi jangan mengasosiasikan bahwa kalau belajar itu pilihannya antara yang free terus yang abal-abal atau yang harus baca. Enggak, ada pilihan free dan legitimate. Jadi bukan harus pilihan saya baca atau dapat yang abal-abal. Enggak, ada yang bagus dan free, legitimate. Enak kan? Saya bilangnya itu. Ini. Nah, belajarnya sih. Betul, positif. Saya lupa nanti kalau ingat ya Mas ya. Belajar sih, gitu kan. Begitu juga itu kan Linux ini sekarang sudah bisa ada pengolah kata itu era tahun 2010, 2011 ya. Sudah lumayan, sudah ada Ubuntu kan. Sudah Ya, ada. betul. Jadi monggo, jadi tidak perlu berpikiran bahwa apa, waduh saya ini nggak punya uang sehingga pilihan saya kalau nggak dengan bajakan nggak bisa. Itu mungkin dulu iya, dulu banget. Sekarang udah ada pilihan. Gitu. Jadi pendidikan itu menurut saya tidak harus pakai paradigma dulu. Saya dibuat pintar karena bajakan. Ya dulu mungkin iya di era saya karena pilihannya tidak banyak ya. Sehingga ya mohon maaf mungkin perlu bajak mungkin ya. Tapi sekarang nggak perlu karena pilihan yang legitimate itu banyak. Legitimate itu dalam arti ya memang free dan memang ya kita memang ya punya kekuatan hukum memakai itu tanpa perlu melanggar hak Oke. cipta dan seterusnya. Nah ini saya lihat itu jadi itu makanya saya makin percaya di situ. Dan saya sendiri melihat kenapa yang makin memperkokoh. Uh, ada satu momen ini itu terutama skripsi saya. Dulu mungkin gara-gara Mas Hedi Wahyu itu orang mungkin sebagian jadi kerimen sama skripsi saya kan mungkin ya yang mengenai paralel computing. Itu kan salah satu bisa dibilang itu kan di era itu tahun akhir 90-an awal 2000 itu kan mungkin bisa dibilang agak high end. Tapi karena saya memakai Linux, yang kelihatan high end itu kita bisa capai Hmm. minimal teknologinya memahami. Oh paralelisme itu bagaimana sih paralel computing itu komposisinya bagaimana sih softwarenya. Kalau itu seandainya saya pakai software berbayar, nggak kepegang. Karena yang kalau berbayar itu kelasnya Cray, SGI. Mana ada uangnya? ITS saja baru dapat bantuan dari ADBC tahun 99, Hmm. gitu kan. Oh, jadi saya lihat, oh berarti membuka akses pada teknologi-teknologi maju. Dan terbukti sampai sekarang pun teknologi maju itu terus disusupkan terus di Linux. Saya terus mikir, oh kalau seandainya saya stay terus di Microsoft, sekali lagi saya bukan mau mendiskredit. Ini hanya case untuk saya, ya kan. Jadi belum tentu contoh. Mungkin ya sedikit, maksudnya lebih sedikit yang saya tahu. Tapi karena saya terus setia di jalurnya Linux, banyak hal-hal yang cukup advance itu terbuka. Nah itu yang secara nggak langsung membuka celah juga untuk di cyber security jadinya. Gitu Hmm. kan, kayak misalkan ID apa endpoint detection log apa central log. Nah, kalau ngandalinnya software berbayar berapa harganya mahal-mahal bisa-bisa nggak kepegang, tapi karena open source itu masuk juga di arena itu, kita jadi tahu, oh apa endpoint detection itu modelnya seperti ini, oh log centralized itu seperti ini, oh begini modelnya, tanpa harus bajak. Nah, enak kan? Jadi tanpa harus bajak, tanpa harus berkelit, oh ini demi kemajuan bangsa, demi kemajuan bangsa aku bajak, ini karena lucu. Itu menurut saya itu bukan kemajuan, itu namanya menggelundungkan bangsa. Gitu kan. Sekarang kita punya medium ini. Nah itu Mas. Jadi makanya saya makin percaya. Eh, Cuma saya menghindari jadi orang pemakai Linux itu yang terlalu fanatik. Dalam artian begini, pemakai Linux itu di awal-awal itu kayak terbelah secara pemikiran. Ada itu yang sangat fanatik. Maaf ya, ini jadinya kayak ngomongin paradigma. Pokoknya semua itu harus Linux. Kalau Windows, no. Kayak megang nyon sewu, kayak nyembang barang haram. Tapi kalau Hmm. saya berpikir,
nggak perlu kita berpikir seperti itu. Kita ini ngomong teknologi. Jadi levelnya pemikiran. Apapun yang berguna selama itu legitimate ya, ada klausanya. Asal legitimate, bukan bajak. Apapun itu, pakai aja. Jadi kita jangan membatasi diri, karena kalau membatasi diri repot sendiri. Contoh, sudah bukan rahasia lagi dulu awalnya Linux itu. Kalau ngenali sound card itu keringetan, ngompil dulu. Nah, saya nggak mau susah-susah. Kalau susah ya kalau mau dengerin lagunya di Windows, ngapain susah-susah? Iya kan? Lo ngapain mempersusah diri, iya kan? Windows aja sama Binam beres. Tapi ternyata nggak lama setelah itu Linux kan nyalip juga kan. Bisa sama XSMS, bisa nyetel lagu. Ya wes begitu bisa, ya sudah di Linux. Oh, bisa Linux, setelah itu bisa nyetel apa lag MP3, video, DVD. Cepet banget dalam hitungan tahun. Bahkan DVD-nya nggak usah region, canggih banget. Udah bisa ya wes full Linux. Jreng, udah saya muter DVD, lagu, YouTube segala macam bisa di Linux. Gitu. Eh, jadi di sisi yang sama, di sisi lain itu saya berharap tuh pemahaman Linux itu juga membuat pemikiran itu juga terbuka. Jadi bukan lalu jadi kalau Linux semuanya cinta mati. Makanya sekarang kita ini sering gontok-gontoknya memakai Linux, sekarang gontok-gontoknya geser. Ya. Kalau dulu kan gontok-gontoknya sama Windows, sekarang gontok-gontoknya sama memakai FreeBSD yang lambangnya setan merah teman. Hmm. Kenapa itu? Gondok-gondokan kan gitu hebat-hebatan. Kalau buat saya tuh konyol, ngapain hebat-hebatan? Ya kita ambil aja yang dari sisi mereka bagus, ya kita akui beres. Nggak usah pakai ego saya kayak merasa tercabik-cabik. Buat apa? Ego tercabik-cabik. Ngapain? Nggak perlu merasa ego tercabik-cabik. Itulah kalau terlalu menanamkan emosi ke dalam teknologi. Lah ngapain? Gitu. Makanya saya di salah satu komunitas FreeBSD nyemplung aja, nggak pernah tuh dikit ya karena saya berusaha menempatkan diri dengan hati-hati, nggak terpancing ke diskusi-diskusi ya kecuali memang terpaksa memang saya ditanya ya apa boleh buat tapi kalau nggak apa Buat apa gitu ya? intinya kita serap aja yang bagus. FreeBSD bagus akui, Windows bagus misalkan ya akui. Dulu kan Windows itu yang paling sulit dilawan Linux. Itu adalah power management. Mungkin masnya kalau pernah perhatikan, dulu kalau pakai Linux, baterainya laptop itu sering Drop. gampang habis. Mungkin pernah perhatikan ya, dulu era tahun 2000-an. Baru setelah dimotori oleh Intel, pemakaian baterai di Linux itu jadi hemat. Hmm. Berkurang lah maksudnya borosnya. Itu. Itu makanya dulu pemakaian Linux di laptop itu masih jarang. Makanya sampai sekarang kita ngelihat ada laptop kok tampilannya kok agak beda sendiri pakai Linux. Nah itu karena power management di Linux itu semakin bagus. Gitu. Jadi selalu di-trigger itu kita itu mengakui bahwa kita itu memang kurang, tapi tidak berhenti sama di kurangnya saja, langsung mengejar. Nah itu saya merasa cocok di situ. Oh kurang diakui ngejar. Nah itu bagus daripada kurang terus denial ya kan. Bukan saya tuh, itu kamu yang curang. Nggak maju-maju. Denial, terus ego tercabik-cabik. Nggak cocok. Man. Makanya saya merasa cocok di bergabung open source itu karena hal-hal seperti itu tuh udah dipinggirin. Pokoknya mau maju, ya udah caranya ya kita akui, kita serap. Makanya Linux itu kan kode-kodenya kan diserap. Sebenarnya banyak yang diserap dari FreeBSD itu banyak. Yang bahkan terinspirasi Windows itu secara nggak langsung itu banyak sebenarnya. Dan nggak Dan itu masalah. dan nggak masalah selama nyerapnya itu legitimate ya Bu. Makanya seperti apa dulu yang paling sulit itu kan membuat drivernya Nvidia sama ATI graphic card. Nah ini mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa driver open source-nya itu dibuat oleh orang-orang yang dedicated dengan cara ini mohon di untuk yang teman-teman dengerin itu dengan mereverse engineering bukan code-nya. Kalau mereverse code-nya itu ibaratnya masih level yang di reverse engineering itu adalah komunikasi di level USB. Mereka snooping datanya, memahami ini ngapain, terus direka ulang Hmm. sampai segitunya demi supaya nggak ngelanggar hak.
Karena kalau mau melanggar hak, mestinya kan cukup di reverse engineering code-nya aja kan, betul nggak? Mereka nggak mau. Yang di reverse engineering itu komunikasi datanya di level USB. Sorry kok, ya, sorry. Karena itu berarti apa? PCIe ya, dibaca di situ. Setelah dipahami, oh ini kirim data ini hanya dibuat. Makanya dulu awalnya makanya jangan heran kualitas driver open source-nya itu ya, ya mohon maklum begitulah. Tapi setelah makin paham, kualitas open source driver open source itu akhirnya kan makin bagus. Begitu. Ini sebenarnya ada beberapa, bukan beberapa, banyak, ada 3-4 pertanyaan yang aku list. Monggo. Banyak yang tentang ke open Hmm, source dan Linux ini. Cuma mau tanya ini hmm, dulu ya. monggo. Gimana seorang Cakmul mengikuti ini? Hmm, Ibaratnya kan perkembangan zamannya cepat banget, Cak. hmm. Bagaimana seorang Cakmul itu bisa tetap catch up dengan segala perkembangan ini? Aku agak bingung, kan cepat banget. Sesimpel gini, Cak. Sesimpel Cakmul Nah, hmm, Tivomo itu menurutku udah hmm, sangat-sangat. Lah, kok dengan apa ya, kayak lancar banget beradaptasi, makanya Cakmul share-share di grup tentang yang dalam tanda kutip generasiku bahas, terus Cakmul juga bahas. Itu kayak lah, hmm. cara bergaulnya Cakmul gimana sih, terus cara belajarnya gimana sih, apa Begitu, kira-kira Man. yang bisa Hmm. membuat Cakmul itu tetap, Bisa-bisa stay ya. ya itu gimana tuh. Begini, Man. Itu mirip dengan hampir satu jalur dengan kenapa ada orang bisa stay jadi guru bertahun-tahun. Kalau Hmm. jawabannya sampai ada yang ngomong, oh saya senang jadi guru karena gajinya, saya berani jamin kayaknya orang itu cuma lagi menghibur diri. Betul nggak? Ya kan? Begitu Betul. juga, oh saya stay di ini karena bayarannya. Menurut saya kok agak mengganggu. Menurut saya mungkin jawaban yang paling jujur adalah ya memang kita memang ya suka di bidang itu. Itu yang orang sebenarnya sering nyebut passion. Tapi begini, Mas. Passion saja itu memang tidak cukup karena itu harus dibarengi itu sama suatu keinginan itu memang untuk maju. Maksud saya begini, kadang saya kira manusiawi ya orang itu, bahkan saya pun sering merasakan bahwa, aduh, kok kayak ngejar perkembangan itu kayak makin cepat. Itu saya akui bahkan belakangan ini makanya sering kayak, aduh, kok perkembangan makin cepat ya. Akhirnya lama-lama saya pikir bahwa ya caranya itu bukan dengan lalu nangkep mempelajari semuanya, tapi akhirnya ya kita harus paham bahwa manusia itu punya batasan. Lalu caranya bagaimana kalau punya batasan? Ya spesialisasi ilmu. Makanya saya berspesialisasi itu bukan dari supaya spesialis dokter, bukan. Ya mengerucutkan. Ya senangnya apa gitu kan. Dulu oh mungkin high performance computing dulu. Ya wes bocah-bocah paralelisme canggih ya kan dulu era hyper trading aja kayak kok canggih banget belum ada multicore. Terus saya berkembang ke CC ini kok kayaknya ada sesuatu tuh yang saya kok kayaknya memang bukan di sini bukan berarti nggak cocok. Ada tuh sesuatu di komputer tuh kayak ada yang lebih low level lagi yang saya harus pahami. Akhirnya saya terjun ke area yang lebih orang nggak suka lagi, operating system gitu kan. Yang kebetulan di Linux kan source code-nya dibuka sampai dengan kernel ya kan. Ya walaupun saya sampai sekarang masih masih puyeng kalau baca. Minimal puyeng tapi kan melihat daripada Benar-benar. puyeng bayangin doang gitu kan. Iya gimana maksudnya ya kan. Orang-orang kalau puyeng tapi masih ngelihat bentuk itu kan masih masih mending gitu kan daripada puyeng apa gitu. Gak jelas. Udah puyeng gak jelas gitu kan. Makin cuma mengambang-ambang. Akhirnya ya itu akhirnya saya coba konsentrasi di situ aja. Oh perkembangan sistem operasi itu pun ternyata luar biasa, bodoh. Sistem operasi ternyata luas ya. Oh begini. Saya ingat-ingat kan dulu zaman kuliah gitu. Oh ternyata baru ingat. Oh ternyata dulu kita belajar mata kuliah sistem operasi bukunya Profesor Andrew Estenebom ini ternyata maksudnya. Ingat-ingat lagi, aduh jangan ini badan. Oh, ini lah kok kayak kok rada menarik ini. Proses scheduling baca itu. Uh, ternyata pakai algoritma yang dulu kita ya mungkin zaman kuliah ngantuk. Waduh, red black tree, waduh mampu. Ya harus dibacain lah gitu kan.
Itu terus Mas. Jadi yang memicu, jadi kita menemukan terus hal-hal itu yang memang baru gitu. Kenapa? Karena ya kalau enggak, ya saya bisa pastikan ya kita akan satu cepat bosan dan kedua merasa hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak ngerasa paling pintar atau ya sudah nyerah. Hmm. Dan saya yang berusaha tidak mau terjebak antara dua ini. Karena kalau kita di satu sisi merasa paling pintar, langsung, maksudnya bukan pintar, tapi merasa langsung pintar, oh ini juga bahaya, gitu kan? Karena kalau merasa paling pintar terus terjun dalam diskusi, pasti diskusinya itu langsung kayak nggak sehat, gitu kan? Betul, betul. Atau kita jadi orang langsung nyerah, yaitu diskusinya juga akan mati juga, gitu. Karena ya apa sih kok ini ditakoni iki gak ngerti, aku gak ngerti sih iki niat atau enggak sih diajak diskusi. Nah, saya nggak mau terjebak di dua kutub itu. Ya wes, ya caranya ya baca baca terus. Kebetulan juga itu supaya saya berpikir begini juga, saya merasa setelah saya cek-cek sendiri soal diri saya sendiri ya memang kemampuan saya di IT. Jadi saya pikir ya satu-satunya cara saya supaya eksis di sini bukan eksis kayak bintang film, bukan, eksis ya biar bisa bersaing terus, keep up bersaing, ya baca terus, begitu, nggak ada cara lain, nggak Baca apa? bisa dengan saya baca ilmunya, maksudnya perkembangan terus harus dibaca terus tanpa harus kita tuh lalu memaksakan diri. Ada orang ini kan saking kepingin nggak ketinggalannya lalu memaksakan diri segala macam baca, ya itu overdosis gitu Hmm. kan. Makanya kan perintah agama kan kita dilarang berlebih-lebihan, ya ya ditakar sendiri ini kan. Gimana caranya kita ini tetap belajar tapi ya jangan memaksakan diri, tapi yo jangan males, tengah-tengah terus. Dari situ terus saya juga menemukan bahwa kalau kita ternyata konsisten belajar itu memang ya secara nggak langsung ya memicu kita tuh ini juga apa ya berpikir secara konstan. Itu yang membuat itu jadi kita tuh juga jadi bisa diajak diskusi terus gitu. Nah, tapi memang saya akui ya man, umur itu tidak menipu, tidak bisa ditipu. Pasti secara natural itu pasti kita akan melemah. Itu pasti, itu sudah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi itu bukan alasan menurut saya untuk kita tuh untuk lalu oh ya wes umur saya bertambah nyerah. Wah, ini namanya apa, terlalu cepat untuk bendera putih menurut saya. Ya selama kita masih mampu untuk belajar, masih mampu untuk apa mengembangkan diri, ya kenapa tidak? Atau mengembangkan diri itu juga tidak harus endingnya tuh untuk dapat uang kok. Betul. Karena saya pernah mengatakan juga beberapa teman saya, kalau endingnya itu selalu harus uang, nah itu yang membuat stres sebenarnya. Kenapa tuh, Cak? Coba macam, Oppo harus menghasilkan uang, coba. Maksudnya harus ya, bukan kalau harus, ya itu yang bikin stres. Jadi harus ada level itu yang lebih tinggi lagi. Ya dedikasi kita pada ilmu, nah itu yang membuat itu makin keep up. Merinding ya, Cak. Ya dedikasi gitu kan, dedikasi pada ilmu ya memang, tapi betul bahwa kita ini tidak munafik, ya pasti butuh uang, jadi bukan terus Betul, Pak. dedikasi dedikasi terus wah aku berdedikasi ya 24 jam, bukannya begitu, bukan, itu namanya bukan dedikasi, itu namanya gila-gilaan. Dedikasi itu ya kita belajar lalu kita coba cari celahnya gimana sih untuk kita bisa meningkatkan penghidupan kita sendiri, nah, ini benar. Jadi bukan juga terlalu ngotot belajar terus segala macam ditelan tapi hasilnya nggak jelas, ya jangan. Tapi juga jangan apa-apa terus lalu harus diwujudkan dalam uang. Itu bikin stres juga. Ya tengah-tengahnya. Makanya kan banyak orang merasa, yes, saya udah nggak sanggup, gitu kan. Mungkin 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 bukan nggak sanggup, mungkin masih sanggup tapi merasa nggak ada kompensasi yang sesuai. Ya kita maklumin aja, gitu kan. Yang namanya manusia, gitu kan. Makanya kalau lihat seperti kayak Linus Torvald, misalkan yang itu aja lah pucuknya Linus, itu kan sudah berumur memang. Hmm. Tapi dia kalau diskusi itu termasuk terengginas. Ini kita singkirkan dulu bahwa dia sering mengeluarkan kata-kata kotor ya. Hmm. Itu dia tuh cukup terengginas kalau diskusi. Dan di usia yang tidak muda waktu itu menciptakan Git yang kita pakai sekarang untuk version control itu diciptakan ya itu mestinya itu dia belum lama gitu, belum belum masih 5 tahun terakhir, Pak.
Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa orang itu tidak dibatasi umur soal kemampuan itu sebenarnya. Buktinya itu nah, ada contohnya. Kalau ada yang berargumen bule kan bule, lah emang beda nih bule kalau kita apa, gitu kan. Atau contoh lain kalau wah bule kaduan ya wes oke yang sama-sama Asia aja ya kalau gitu ya. Nah India itu kalau belajar apa terutama Linux ngotot-ngotot ya. Hmm. Saya sering katakan ke teman-teman saya, mereka tuh ngotot kenapa? Karena kepintaran bukan. Mereka tuh tahan dikatain goblok. Serius kan? Pernah di satu mailing list itu ada beberapa orang India kalau tanya tuh aduh pertanyaannya mungkin kalau ukuran Indonesia itu mungkin bisa jadi bahan ketawaan sekampung kali mungkin ya. Yang saya bu, mereka sampai dikatain goblok gitu mungkin secara kasarnya. Tapi mereka tahan. Hasilnya apa? Dalam hitungan bulan yang ngatain goblok itu sama dia kebalik posisinya, pintaran dia. Hmm. Artinya di sini bukan masalah goblok tidaknya, tapi persistennya untuk belajarnya itu. Asisten si persisten. Persistennya, bukan sekali lagi bukan masalah tahan gobloknya, bukan. Maksudnya persistennya itu. Sementara ngatain goblok, lupa untuk meningkatkan diri, Nah, puas cuma dengan ngatain goblok orang lain. Nah ini repot, jadi dia mandek, orang lain malah melaju. Kebalik posisinya, Z. Begitu kebalik baru sadar, oh iya ya, ilmu saya ternyata belum ada apa-apanya telah. tapi Ya itulah. praktiknya Ya, gimana, Cak? ya Cak Mas. mau praktikalnya gimana? Secara hari-hari untuk Mm-mm. mengimplementasikan tetap belajar, tetap Mm-mm. berilmu, itu apa aja yang dilakukan biasanya? Saya ada beberapa website itu yang sering saya baca. Dan ini juga bukan website yang top secret ya. Misalkan DistroWatch itu perkembangannya distribusi Ah, Linux. Nah, itu distro. bocoran wajib. Enak aja yang lucu-lucuan aja. Oh, ada distro anyar iki. Oke. Kemampuan spesifik, iso iki, canggih, iso iki. Nggak kepikir. Canggih. Kok iso nggak kepikir. Ya itu yang membuat kita, oh ya ternyata sudah bisa orang lain itu. Loh kita ternyata cuma masih di sini-sininya aja. Ya ampun, itu misalkan. Jadi kita makin sadar, ya, kita masih goblok. Ya wes bocor mana. Satu lagi mungkin agak jarang orang Indonesia itu namanya Linux Weekly News, lbn.net. Itu bagus, saya sangat menyarankan. Itu sebenarnya berlangganan, tapi dia tuh selalu yang satu edisi sebelumnya itu dibuka free. Itu bagus. Mengulas Linux itu ya event apa kegiatan-kegiatannya, artikel-artikel yang membahas mengenai cara kerja Linux itu ada semua bagus. Linux Weekly News disingkatnya lbn.net. Bagus sekali. Saya sangat menyarankan kalau orang yang ingin belajar Linux entah itu dari sisi low levelnya ya kan library-nya itu semua komplit dan penulis-penulisnya itu handal-handal semua. Bukan kaleng-kaleng. Walaupun tampilan websitenya memang jadul, tapi isinya tidak bisa diremehkan. Terus apa Apa lagi tadi ya? namanya? LBN Mas, Linux Weekly News, singkatannya LBN. Apa? L itu Linux ya, LBN, Linux Weekly News .net. Itu Tapi sudah eksis. Mau gue diketik lbn.net. oke. Dulu praktikal kan baca juga kalau sekarang. Kalau Ya zaman-zaman Mas. 30-an gitu, Cak, eh, ada ada kayak implementasi project gitu nggak atau belajar teknikalnya seperti apa? Apakah Oh, disediakan waktu khusus kah, Cak, apa gimana? Baca-baca kayak gini tuh apa emang pulang kerja ya santai-santai baca? Oh udah gimana gitu, Cak? begini Mas. Jadi kebetulan itu track kerja saya itu memang kebetulan selalu berimpitan terus. Setelah saya lulus itu 2001 itu kebetulan tuh karir pertama saya itu jadi technical support yang kebetulan Pak waktu itu masih ada server namanya Digital Unix. Kalau sekarang mungkin teman-teman tahunya HP. Jadi HP itu dulu, HP yang sekarang, bukan dulu. Itu gabungan dari HP, Compaq, mungkin pernah dengar ya perusahaan komputernya Compaq dulu, sama Digital. Nah, Digital itu punya sistem operasi Unix yang namanya Digital Unix. Nah, saya beruntung sempat kenal namanya Digital Unix. Nah, Digital Unix-nya waktu itu di salah satu anak perusahaan Astra ya, yang cukup orang pasti tahu karena megang untuk komponen-komponen. Dijalankan untuk email sama proxy.
Nah, lumayan belajar QML. Oh, penerapan QML ini ternyata bukan hanya having fun, oh, begini di perusahaan lumayan belajar QML. Belajar. Habis itu saya itu ini yang lalu mungkin sebagian pelan-pelan tahu karena kemarin ada yang mengetahui track record saya itu memang saya pernah nulis. Nah, nulis itu yang sangat berimpitan sekali dengan memang kegiatan belajar saya. Jadi apa yang saya pelajari, saya tuangkan dalam tulisan setelah itu. Itu dari 2000 piro tuh, 2004, 2005 sampai 2007. Nulis, Cak. Cak Mul nulis. Nulis, Ada nulis. blog Saya untuk nulis itu bertahan 8 tahun ngisi rubrik Linux di majalah Chip Indonesia. Mungkin pernah ada yang tahu. Sekarang sudah almarhum majalahnya. Saya di situ megang rubrik Linux dari 2005 sampai 2012. Tiap bulan nulis di situ. Saya buka aja ya di forum ini ya tanpa bermaksud untuk untuk menyombongkan diri atau apa. Saya dulu pernah punya kesempatan satu kali menulis di Dr. Dobbs Journal, media di Amerika, sekarang udah almarhum. Satu kali di Sistem Admin Magazine, satu kali di IBM Developer Works, satu kali lagi di lupa saya di majalah Ubuntu kalau nggak salah. Saya memang dulu relatif agak ngotot, memang berusaha untuk menembus penerbitan dalam dan luar negeri memang. Gitu. Nah, sisa-sisa dari minat baca dan menuangkan itu yang saya sekarang get back lagi untuk menopang karir saya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk nambah ilmu, tapi memang saya gunakan waktu itu memang ya karena nulis itu kan butuh bahan riset. Kalau nulis itu tapi kurang ide, itu yang sering disebut orang itu writer's block, macet. Nah, kalau bahasa Jawa ini macet. Nah, supaya macet idenya itu berkurang harus sering baca. Nah, itu yang saya kompensir waktu itu dengan banyak baca. Jadi baca dapat ide, baca dapat ide, baca dapat ide. Ide jadi tulisan, ide jadi tulisan gitu. berarti baca Gitu. terus, Cak, ya? Sampai sekarang masih Iya, terus. masih, masih, masih gitu. Jadi saya jadikan baca itu seperti kebutuhan, walaupun memang sudah mungkin secara intensitas sudah nggak seperti dulu ya, tapi saya jadikan kebutuhan. Gitu. Nah, kebetulan salah satu karir ya berturut-turut yang menjadi admin ya kan di bagian Linux juga, terus pernah di perusahaan security namanya secure IT, di situ bagian riset. Nah, itu lebih nyambung lagi teman. Jadi saya nyambung itu waktu itu ada pekerjaan di bagian riset and development, cocok gitu. Riset and development ini kan sebenarnya bahasa kerennya untuk ngoprek-ngoprek yang nggak jelas, kan? Namanya saya riset ya kan, ngoprek dulu ya kan nggak jelas, pokoknya setelah itu ketahuan arahnya kemana ada baru. Udah gitu ngopreknya Linux lagi, nah, cocok ya Pak. Baru di perusahaan yang sekarang ini medan baru buat saya yaitu di cyber security begitu. Nah, di cyber security ini karena buat saya juga hal baru, ya saya baca yang ternyata ya macam-macam juga, terutama di aspek-aspek proseduralnya, ISO-nya lah, yang SOP ini. Jadi kalau kita kan memandang security itu kayak seakan-akan hal teknis semua gitu, ternyata enggak juga, ada aspek-aspek non teknis, prosedural, semi hukum, yaitu yang saya serap juga. Menarik. Gitu. Berarti kalau yang bisa aku tangkap, Cak, ya, Ya Mas, dari ya yang monggo. semua Cak mau ceritakan tuh, aku Hmm. nangkap dua hal yang paling ter-highlight. Yang pertama adalah Hmm. ibaratnya seneng doyan sama bidangnya. Terus yang kedua persisten tadi sih. Itu kayak semua pemikiran tadi tuh di kepala aku tuh terkunci dengan satu kesimpulan, yaitu persisten yang mahal banget, yang jarang dipunyain oleh orang-orangnya. Bagaimana ibaratnya seorang bisa bertahan. Jadi kemampuan adaptasinya Cak Mul, kemampuan terus mengikuti perkembangan zaman, ya memang dari dua hal itu bukan, Cak.
Ya, Mas. Dan saya selalu menekankan ke semua orang bahwa ini bukan lalu bawa ini ke aspek agama ya, bahwa yang paling juga harus diingat itu bahwa ini harus diingat bahwa datangnya ilmu itu dari yang di atas. Ini yang sering orang itu sering lupa, gitu kan. Merasa bahwa ilmu itu kayak mulutnya tinggal buka mulut terus akan bisa masuk. Enggak. Kalau kita mau sadar diri, ya kan, ilmu itu sebenarnya datang dari yang di atas. Dan kita harus menyadari juga bahwa ilmu itu sama seperti apa barang titipan lain itu bisa sewaktu-waktu dicabut. Hmm. Ini mungkin yang orang merasa nggak sadar, gitu kan. Nah, caranya supaya kita mengalokasikan itu maksimal, ya kita harus selalu ingat ilmu itu ya bagian dari titipan. Jadi pada saat udah masuk dititipi, ya kita upayakan keluarnya bagaimana. Monggo terserah. Yang bisa ngajar ya bisa, boleh. Ya sekedar ngomong begini ya boleh, gitu kan. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ini mau nulis di blog ya boleh. Pokoknya dikeluarkan dengan ini. Jadi pada saat kita di take out ilmunya, nggak nyesel. Maksudnya take out itu yang sewu ya, bisa jadi take out itu maaf, yang sewu ya. Orang kena stroke, maaf, itu kan pemikirannya langsung langsung turun kan, betul nggak? Hmm. Nggak ada, saya belum pernah ngelihat ada orang stroke masih bisa merogram secara maksimum. Saya belum pernah lihat terus terang yang sewu ya, bukan bermaksud merendahkan. Benar Itu sih. berarti kan dicabut sebagian, gitu kan? Karena begini man, saya sudah pernah merasakan itu di menuju tahap itu sebenarnya. Saya ada sedikit masalah di sini. Jadi di situ saya merasakan bahwa iya memang itu. Jadi itu harus jadi selalu selalu trigger kita gitu. Bahwa ilmu itu diberikan ya memang harus belajar, bukan sekedar kita buka mulut terus enggak ya ada proses belajarnya. Tapi pada saat dimasukkan itu ada proses penelitian itu yang kita harus maksimumkan. Makanya sama seperti kita percaya bahwa kalau kita memberikan itu, kita sedekah itu akan ditambah. Saya juga percaya bahwa kalau kita keluarkan ilmu itu akan ditambah lagi. Betul, Cak. Betul, Cak. Wow, luar biasa nih, Cak. Luar biasa. Itu itu kita harus Jadi, percaya. Makanya apa sulit makanya mempercayai hal begitu tuh. Ternyata saya buktikan ternyata ya benar. Itu hmm, tentang terbukti waktu saya membuktikan dalam versi saya itu waktu saya ngajar. hmm. Saya mikir, apa ya iso ya saya ngajar nih ya. Mau saya ilmu cuma semenit tok iso deh. Ya coba aja lah gitu kan. Dan sampai hari ini eh, saya selalu share ke teman-teman yang paling membekas pada karir saya dan ternyata di luar dugaan yang membantu melonjakkan karir saya itu sebenarnya bukan kerja di perusahaan besar, bukan. Yang ngajar itu ngajar saya dulu ngajar di salah satu SMIK swasta di Bekasi yang sama satu swasta yo rodo elit titik di Jakarta elit. Saya nggak mau nyebut namanya kok khawatir kok dikira sombong ya kan atau terlalu yes, bukan itu saja. Tapi yang mau saya tekan bukan soal di mananya, tapi ngajar itu memberikan suatu pengalaman yang sulit untuk diukur, sulit untuk dijelaskan juga, Masya Allah. Betul, sulit Cak. untuk dijelaskan. Maksudnya bisa menimbulkan apa lontaran ilmu itu sulit untuk dijelaskan. Saya juga nggak bisa ngitung ya kok bisa ya gitu. Tapi nyatanya begitu, nyatanya begitu. Itu sulit untuk dibuktikan secara matematika, Betul. Ini, gitu. Tapi gini mas, bukan berarti terus, berarti saya kalau pinter harus mengeluarkan itu enggak. Ada banyak cara, ada banyak cara. Bukan berarti harus, saya harus ngajar, berarti enggak begitu cara mikirnya bukan. Kan kita ini kan diberikan saluran masing-masing, ya pakai salurannya itu. Gitu. Sehingga pada saat ilmu itu dicabut lagi, kita tidak menyesal. Satu tidak menyesal, kedua kita udah berusaha yang maksimal. Jadi jangan sampai begini, sama seperti begini. Kita dapat uang rezeki nomplok 1 juta, gitu kan. Tapi cuma kita diemin aja, di diolah apa, dibelikan emas ya enggak, di invest ya enggak, ya diem ya pada saat hilang ya nyesel kan. Duh,
Tapi kalau kita coba usahakan, ya mungkin moga-moga ya ada ininya ya, ada hasilnya. Ya sama juga ilmu itu begitu. Ilmu itu persis seperti itu. Cuma bentuknya abstrak, memang ilmu itu. Mahal mahal. Mahal banget nih, Ya, Cak. cuma yang saya juga himbau, kita ini kalau yang sering terjebak adalah pada saat merasa ilmu itu bertambah adalah lalu kita terjebak itu pada Rombongan. bentuk pada kita saya bentuk yang paling eksplisit saja ya. Kepingin lalu adu ilmu. Hmm. Betul, Cak. Jadi untuk kita seakan-akan untuk membuktikan bahwa kita berilmu itu caranya adalah dengan diadu. Salah. Kalau saya katakan, saya berani katakan bahwa salah. Gampang untuk ngadu ilmu. Gampang. Coba kamu ngajar orang untuk bikin jadi pintar. Coba sanggup nggak? Apa kalau menurut saya itu jauh lebih sulit. Kemampuan orang berilmu itu diukur ya dengan membuat orang lain bisa nggak pintar. Bukan dengan diadu. Kalau diadu gampang. Gitu. Nggak jelas, ngomong nggak jelas akan pintar ya kan. Makanya nggak heran kalau orang cuma ngadu ilmu, makanya ilmunya cepat keropos. Karena cuma itu dijadikan bahan aduan. Tapi kalau diterapkan di entah itu untuk ngajar atau memang untuk dia memenuhi kebutuhan keluarganya, ilmunya lebih nancep. Ilmunya lebih nancep. Pasti terasa, Mas. Pernah nggak ngerasa, saya belajar apa kok kayak kok cepat lupa? Mungkin penerapannya itu kurang berkah. Saya berani jamin. Kalau penerapannya itu sesuatu yang berkah, saya berani jamin susah lupa. Susah lupa. Jadi itu yang jadi ada aspek spiritual, ada aspek memang teknis yang memang kita harus sama-sama perhatikan supaya ilmu itu ya bukan hanya bertahan lama, tapi memang ya ada hasilnya. Masya Gitu. Allah. Jadi nggak hanya aspek-aspek ini, aspek-aspek diulang-ulang terus, nggak ada aspek lain memang harus diperhatikan. Dan saya mungkin baru sekarang ini saya sampaikan secara agak lebih terbuka supaya orang percaya bahwa hal-hal seperti itu tuh bukan isapan jempol. Apa benar sih ilmu itu kalau di diamalkan itu bisa lebih nancep? Ya, saya berani jamin, ya nancep. Makin diamalkan, makin nancep. Diamalkan lagi, makin nancep. Malah bukan. Nah ini, ya. Ada orang khawatir kan, kalau saya ajari orang itu lah ya orang itu makin pinter, saya makin bodoh. Kalau dari pengalaman saya, asal kita tuh memang tidak mandek loh ya. Yang ada, yang saya rasakan, justru kitanya yang tambah cepat tambahnya. Yang membuat mandek itu kalau share ilmu, tapi setelah itu mandek juga belajarnya. Ya, itu logis, makanya kesalip. Tapi kalau sambil ngajak, membagikan ilmu, terus ditambah dengan dia belajar, saya berani jamin juga tidak akan ketinggalan. Jadi tidak ada ceritanya orang kalau bagi ilmu itu terus ilmunya kayak merosot. Enggak. Kalau dia juga konsisten belajar, justru akan makin cepat naiknya. Malah jauh lebih cepat. Saya juga saksinya. Jauh lebih cepat. Makanya jangan khawatir kita berbagi ilmu ini ya, tapi sekali lagi sesuaikan sama keadaan ya, bukan nyuruh. Itu tidak perlu takut. Enggak perlu takut. Jangan dijadikan alasan, aku kan bagi ilmu saya tambah bodoh. Iya mungkin tambah bodoh kalau malas belajar. Tapi kalau kita mau berbagi ilmu dan memang sambil tidak akan merosot tambah, iya. Makanya hal-hal seperti itu adalah suatu bukti-bukti nyata bahwa berbagi itu tidak mengurangi harta kita, berbagi itu ya itu buktinya. Itu bukti nyata supaya kita ini percaya. Terlepas dari agamanya apa ya, itu supaya kita percaya bahwa itu hal yang nyata, bukan isapan jempol. Gitu, Mas. Wah, ini benar-benar sejujurnya Cak, mungkin ini ntar nggak usah dibahas karena ada pertanyaan ini aja. Eh, Monggo, monggo.
mungkin mau sebelumnya ucapin terima kasih banget karena jujur banget ya ini bukan mencocok-cocok logikan apa yang Cak Mul bahas ya. Aku Hmm, beberapa ini komunitasnya namanya Software Engineer Girl Cak. Software Engineer Grow hmm. di mana banyak share juga terus banyak mewadahi share-share ilmu kayak gini. Kadang-kadang aku mikir kayak aduh ini aku kenapa harus ngasih ke orang ya? Karena Itu. tapi kalau masalah sedekah uang itu aku percaya Cak. Bisa kalau kasih uang itu bakalan dapat lagi karena rezeki nggak Hmm, kemana. Kalau nggak bakalan hmm, ditambah. Sampai hmm. lupa kalau pikiran ilmu itu juga sesuatu yang bisa disedekahkan kan. Ibaratnya Oh itu bisa, itu yang bisa Mas, bisa, bisa. Jadi baru orang jadi jangan berpikir, aduh duitku setitik terus aku sedekah ya apa? Loh, lagi, lagi. itu bermanfaat Saya juga pernah buat juga, kita kan. saya pernah juga Mas di keadaan sebaliknya begini. Ini saya juga sering sampaikan. Saya pernah di satu kelas, saya ngajar. Memang ya di SMK itu memang ya anak-anaknya ada yang rada kurang mampu ya bukan berarti miskin. Tanya begini, saya sudah tahu sebenarnya arahnya. Pak, di pelajaran algoritma pemrograman, kalau nggak punya komputer gimana Pak belajar algoritma? Saya sudah tahu dia ini sebenarnya mau ngomong saya ini nggak sanggup beli komputer, cuma mungkin dia malu kali ya ngomongnya. Ini kayak saya ngomong aja gampang. Oh, eh, masih bisa mikir kan? Iya Pak, ya udah itu aja modalnya. Modalnya algoritma itu cuma di sini kok komputer. Saya bilang komputer itu cuma alat bantu aja kok di sini. Ya tapi memang betul komputer itu untuk merealisasikan. Ya itu kita tidak bisa menafikan. Terus jangan juga dikasih buayan surga bahwa kamu nggak butuh komputer selamanya. Itu ya salah juga ngomong gitu. Saya cuma katakan bahwa modalnya itu di sini. Bukan komputer, modalnya. Jadi tidak harus ada komputer setidaknya di awal. Tidak harus. Karena yang dilatih itu kan algoritma itu kan pemikiran. Sisanya setelah itu dia nggak merasa kesulitan karena ya saya lihat memang dia akhirnya lama-lama mungkin setelah nabung ya bisa komputer. Tapi memang ya memang inti masalahnya bukan di situ. Itulah makanya perlunya pengajar itu juga meletakkan ilmu itu secara benar. Ada lagi di kesempatan lain, saya ditanya, waktu itu saya ngajarnya ke pakai si. Ini saya juga sering ceritakan, jadi saya rasa ini bermanfaat, jadi ya saya ulang-ulang aja ditanya Rapopo. Waktu itu di satu kelas itu saya ditanya, loh, Pak Amul kok nggak ngajar sama Java? Nah ini sering juga kan pengajar itu kan kalau di challenge ilmunya, yang ada bos sering-sering kan kan ngamuk gitu kan, merasa kayak egonya kayak di disilet gitu kan. Saya waktu itu ngomong, ini mas, pemikiran masnya itu sebenarnya benar. Cuma saya mau tanya, kira-kira kalau bikin program Hello World, kalau C kan begini ya, void main printf. Nah kalau Java bikin kelas, saya lupa detailnya. Menurut masnya, kalau masnya belajar dari nol, gampang mana? Mikir berapa detik? Iya Pak, pakai C. Udah itu jawabannya. Jadi itu yang juga secara nggak langsung mengasah kita untuk berpikir bagaimana kita ini menyampaikan ke orang tanpa menyinggung, tanpa perlu terus merasa kayak kita ini terlalu superior gitu. Jadi itu secara nggak langsung juga ilmu kita tuh diasah terus dengan di challenge, baru dengan berbagai challenge. Tapi challenge-nya bukan challenge debat, tapi challenge-nya tuh ada berbagai sudut pandang. Nah, kita ini bagaimana menyampaikan itu secara baik tanpa perlu apa hanya masalah kamu menurut saya atau enggak. Wah, repot ini namanya bukan ngajar. Tapi kalau kita lakukan itu secara nggak langsung otak kita ya dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu pasti berkembang karena kita kan mengolah oh iya, iya gimana menjawab pertanyaan ini ya kan kira-kira begitu. Tapi kalau kita cuma berhenti pada kamu menantang saya bah nggak berkembang ilmu ya karena berhenti pada situ kamu menantang saya. Tapi kalau kita mikir iya, iya gimana ya, iya kenapa kok nggak ngajar sama Java ya, saya tuh sempat mikir iya kenapa nggak ngajar sama Java ya, tapi saya ingat oh iya saya dulu tuh nggak mau Java karena ini. Oh iya jawab aja begitu.
Ya. Algoritma juga begitu. Oh iya, ya kita jawabnya begitu. Jadi supaya ya sadar. Jadi kalau kita letakkan itu ilmu itu pada itu yang secara niscaya secara nggak langsung makin ngepres, mencetak ilmu itu. Bisa dibuktikan. Monggo kalau nggak percaya pada siapapun hadirnya itu. Kalau dikira saya mungkin isapan jempol, coba dites. Ilmu itu coba diterapkan, syukur-syukur disedekahkan, atau mau berbentuk apapun, coba dilihat, bener nggak ilmu itu makin nancep. Atau malah kebalikannya cepat habis, gitu kan. Monggo dibuktikan. Bener Sebenarnya. nggak? Gitu. Oke, Cak. Monggo Eh, kalau ada pertanyaan. oke, ini berhubung di tempat Cak juga sudah mau setengah 11 dan Ya, yang berat-beratnya kayaknya kita ini dulu yang satu fundamental. pertanyaan aja dah dari kalau ada yang mau tanya, satu pertanyaan wis Ini ada apa. di chat Cak, ini Cak. Oh ya Ah, ya, apa lagi? Oke, kebanyakan sih tentang ada, apa lagi? mungkin saya rangkum aja Cak ya. Yang pertama tuh Ya, ada monggo. gimana kita belajar fundamental, eh, tapi Mm-mm. mau tahu hal terkini itu cara ngimbanginnya gimana Cak? Singkat aja Mas, Cak. Buat Belajar pertanyaan. fundamental tapi juga tahu cara terkini, gimana? Gitu Jadi ya. kan ada hal-hal yang fundamental semacam OS, Oh, database, terus mm-mm. hal digital. Tapi kita juga mau belajar AI, terus kita juga mau belajar no code misalnya gitu. Cara, Oh, cara paham. ngimbangin itu gimana? Cak? Ngerti saya. Ngerti. Nyun sewu, ini saya sering menganalogikan ini, mungkin dikira mungkin agak kurang waras ya. Saya sering menyamakan belajar komputer itu sama kayak belajar ilmu bela diri. Kita tuh sering merasa kita tuh kayak kalau udah belajar komputer yang canggih-canggih, itu seakan-akan kayak petarung MMA. Tahu kan MMA ya Mas ya? UFC. Hmm. Ya sebentar. Ya Mas, Nyun sewu ya. Setelah Ya. ini mohon maaf harus dikat. Jadi begini, kita merasa tuh seakan-akan setelah belajar ilmu canggih itu kayak petarung MMA yang canggih terus masuk ke oktagon ternyata dalam hitungan menit disikat dider itu kan langsung ditekel langsung langsung dicekik langsung nyerah tep 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 tep. Kenapa kok begitu? Kalau saya amati itu bukan karena ilmunya kurang canggih, bukan, tapi basicnya kurang kuat. Basicnya kurang kuat. Makanya seperti kayak Khabib itu latihannya apa? Itu kan itu gerakan-gerakan dasar terus, banting gerakan dasar, ngopo gerakan dasar, tapi dia latih terus. Nah, orang IT atau semua penggiat ilmu itu harusnya begitu dulu, basic dulu, diperkuat. Makanya yang harus dilatih dulu itu sebelum yang canggih itu adalah diperkuat dulu, terutama logik. Dan saya punya keyakinan, logik begitu kuat, otomatis yang advance secara alami akan tercapai. Alami. Tapi kalau dibalik, yang advance dulu, biasanya malah yang basic, lemes. Betul, 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 betul. Biasanya ya, tidak selalu. Biasanya sering-seringnya lemes. Makanya eh, apa alih-alih bela diri zaman dulu itu latihannya tuh kayak kayak ini latihan apa sih kok latihan begini terus sih gitu. Kok kayak nggak canggih kayak di film-film itu tendangan muter-muter nggak jelas itu kan. Ternyata latihannya simpel-simpel. Tapi diulang-ulang terus. Nah, diulang-ulangnya terus itu yang kita itu nggak tahan seringkali. Coba begini, lebih kelihatan keren mana ya toh, latihan tendangan muter bermuter-muter saking muternya sampai mumet atau latihan kuda-kuda nahan kuda-kuda 2 jam kira-kira keren mana Ya, pasti betul. kita akan kompak jawab oh tendangan muter tapi dalam pertarungan sesungguhnya tendangan muter itu seringkali malah luput bener nggak Betul, betul. jangankan kena salah-salah kita sendiri ambruk sendiri tanpa perlu disentuh lawan. Nah, sementara latihan kuda-kuda itu malah nyelamatin kita dari serangan tackle. Nah, itu yang filosofi yang saya bawa. Sering banyak orang nggak paham kenapa saya menyamakan itu sama sama ilmu bela diri. Berarti logiknya tuh belajar apa, Cak? Jadi basicnya dulu, Logik logik apa tuh yang di ini? logik dalam pemrograman. Misalkan kalau security ya kita misalkan memahami, oh misalkan begini,
Kalau security ya kita pahami dulu, oh dasarnya mengamankan misalkan operating system itu ya misalkan hak akses itu ya jangan dibuka ke semua orang, simpelnya begitu. Tapi kan sering kita berpikir itu security itu adalah dipasang software misalnya mas ya tadi itu CrowdStrike, sehingga kalau berpikir dipasang CrowdStrike itu aman, loh ya salah. Bukan di situ intinya. Pasang CrowdStrike itu kan bentuk selanjutnya, tapi intinya itu hak akses itu sudah kamu batasi dengan benar enggak? Nah, Oke. kalau pakai CrowdStrike tapi CHMO 7777 ya jadi bahan ketawaan, benar enggak? Iya kan, benar enggak? Ya, siap, Pakai bener. CrowdStrike tapi CHMO 7777 lah ngapain? Ya mending bubar no aja bisa. Gitu kan, lucu-lucuannya itu. Yang benar permissionnya diperketat dulu, di atasnya ditumpukin yang advance untuk Hmm. mencegah yang advance itu. Tapi permisinya ketatin dulu 700 kayak ya kan, sehingga yang akses banyak user tertentu saja. Lah itu baru benar. Lah orang sekarang itu sering kebalik. Pasangi software canggih, permission 7777. Ya pantesan aja jebol. Itu maksudnya mikirnya terlalu advance, basicnya itu. Padahal mestinya dibalik, basicnya dulu dibenerin permissionnya misalkan. Nah, baru setelah itu untuk menengkel yang ransomware yang canggih-canggih, yang nyusupnya nggak kepikiran sama kita caranya, pasangin yang canggih. Jadi Ya, bergerak dulu dari basic, naik ke advance. Basic jangan dilupakan, dilatih terus. Karena itu secara alami ikut menopang ilmu ke atas. oke. Makasih, ya. Ini kayaknya Oke, pertanyaan bawah-bawahnya juga sudah terjawab dan berhubung sudah ya Mas. malam juga. Ya eh Mas, ini maaf, ini saya juga harus ada yang perlu dikerjakan di rumah. Ya, ada syukurannya juga. Oke, Salam sama orang rumah juga. Maaf ganggu ya malam-malam. Mas, nggak apa-apa Mas. Ya, ini Luar biasa saya banget, juga, Cak. Insya ya Allah saya Mas, kabarin perkembangannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang juga. ya Eh, Mas. Sekali lagi terima kasih barakallah. Semoga dimudahkan semua Amin. Jamul. Kapan-kapan kita Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you banget, Terima Cak. kasih untuk semuanya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ya ada gunanya walaupun mungkin ya hanya sedikit ya dan mungkin saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya semoga berguna itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun, sun, matur sun, Cak. Ngatur suun. The best podcast ini. Thank you teman-teman juga yang udah datang hari ini.